Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuanisa Aisanafi selaku dosen pengajar mata kuliah Digital Auditing 2. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat pada tugas mata kuliah ini yang telah dikumpulkan. Makalah yang saya buat dengan judul Pengaruh Materialitas Terhadap Pendapat Auditor. Kita mulai dari latar belakang bahwa materialitas merupakan faktor penting dalam proses audit yang menjadikannya dapat mempengaruhi pendapat auditor. Materialitas ini berfungsi sebagai kriteria untuk menentukan apakah suatu kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan cukup signifikan untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Auditor perlu memiliki pemahaman mendalam tentang materialitas untuk memberikan opini yang akurat dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Dalam situasi seorang auditor memiliki kemampuan pertimbangan materialitas, maka pengaruh positif kompetensi pada ketepatan pemberian opini menjadi semakin kuat. Rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, bagaimana materialitas dapat mempengaruhi pendapat auditor. Kemudian yang kedua, bagaimana auditor menentukan materialitas dalam laporan keuangan. Sehingga tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh materialitas terhadap pendapat auditor dan untuk mengetahui proses penentuan materialitas dalam laporan keuangan oleh auditor. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas adalah materialitas yang mempengaruhi pendapat auditor. Menurut standar profesional akuntan publik atau yang biasa disingkat dengan SPAP, seksi 312, materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, maka dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang mengandalkan informasi tersebut. Materialitas tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kuantitatif, tetapi juga melibatkan pertimbangan kualitatif. Auditor perlu menilai materialitas berdasarkan konteks dan kondisi spesifik dari laporan keuangan yang sedang diaudit. Hal ini termasuk mempertimbangkan kebutuhan informasi dari penggunaan laporan dan potensi dampak kesalahan terhadap keputusan mereka. Dalam audit, materialitas membantu auditor dalam perencanaan dan evaluasi risiko, serta menentukan seberapa besar kesalahan yang dapat diterima dan mempengaruhi pendapat audit. Penetapan materialitas melibatkan 3 langkah, yaitu yang pertama, menilai ukuran laporan keuangan, yang kedua, menentukan ambang batas, dan yang ketiga, mempertimbangkan kualitatif. Dalam menilai ukuran laporan keuangan, materialitas sering ditetapkan berdasarkan total aset, pendapatan, atau laba bersih. Setelah menetapkan hal tersebut, auditor kemudian menetapkan ambang batas materialitas berdasarkan kebijakan perusahaan dan kebutuhan pengguna laporan. Selain mempertimbangkan faktor kuantitatif, auditor juga mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Materialitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit. Sebuah studi yang dilakukan oleh Haikal Rafif Ilhamsyah dan kawan-kawan pada tahun 2020 menemukan bahwa 72% responden setuju bahwa materialitas mempengaruhi keputusan auditor dan dapat memberikan opini audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang mampu mengukur materialitas dengan tepat cenderung dapat memberikan opini yang lebih akurat. Materialitas juga mempengaruhi kualitas audit. Auditor dengan pengalaman yang baik dapat menentukan tingkat materialitas yang tepat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas opini audit. Penelitian menunjukkan bahwa auditor dengan kualitas tinggi dapat memberikan kepuasan kepada pengguna laporan keuangan melalui penentuan materialitas yang tepat. Selain itu, tingkat materialitas sangat bergantung pada persepsi auditor terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan. Poin kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana auditor menentukan materialitas dalam laporan keuangan. Ada 2 metode yang dapat digunakan oleh auditor dalam menentukan materialitas. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif untuk menetapkan materialitas dapat meliputi ukuran nominal dan persentase laba kotor atau aset. Auditor dapat menentukan materialitas berdasarkan ukuran nominal dari item tertentu. Jika item tersebut melebihi ambang batas yang telah ditetapkan,
maka dianggap material. Di sisi lain, auditor juga dapat menggunakan persentase dari laba kotor atau total aset untuk menentukan apakah suatu item bersifat material. Misalnya, item dianggap material jika persentasenya melebihi batas tertentu yang telah ditentukan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kualitatif, yaitu auditor dapat menggunakan pendekatan faktor kualitatif. Misalnya, faktor pengambilan keputusan, auditor dapat mengevaluasi apakah informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, seperti investor atau kreditor. Jika informasi tersebut signifikan dalam konteks pengambilan keputusan, maka dianggap material, meskipun secara kuantitatif tidak melebihi ambang batas. Ada dua pertimbangan dapat digunakan oleh auditor dalam menentukan materialitas. Yang pertama, proses penentuan materialitas. Penentuan materialitas melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan audit. Pada tahap ini, auditor mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, kompleksitas, bisnis, dan tingkat risiko untuk menetapkan ambang batas materialitas. Tahap kedua adalah pengumpulan data dan evaluasi risiko, di mana auditor mengumpulkan data dan melakukan evaluasi risiko untuk menentukan item-item mana yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian pada tahap terakhir adalah penilaian hasil audit, yaitu setelah prosedur audit dilaksanakan, auditor mengevaluasi bukti-bukti yang dikumpulkan dan menilai apakah ada kesalahan atau ketidakwajaran yang material dalam laporan. Kemudian pertimbangan kedua adalah standar audit. Penentuan materialitas juga diatur oleh standar audit yang relevan, misalnya standar audit atau SA nomor 320 yang mengatur tentang materialitas dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan audit, serta saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian. Kesimpulan dari makalah yang telah dibuat ini adalah materialitas memiliki peran penting dalam proses audit dan mempengaruhi pendapat auditor secara signifikan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif, serta pengalaman dan integritas auditor, materialitas dapat membantu dalam menghasilkan opini audit yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Auditor perlu terus mengembangkan kemampuan mereka dalam menilai materialitas agar dapat memenuhi harapan pengguna laporan keuangan dengan lebih baik. Misalnya, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta mengikuti proses sistematis, auditor dapat menentukan materialitas dengan tepat. Dengan menerapkan pendekatan tersebut, auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipercaya bagi pengguna laporan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.